Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi bayangan. Pertama-tama perkenalkan kelompok kami ada Vivi Wulandari dengan NIM 018, Destiana Sofianti dengan NIM 019, Renita Arianti Hapsari dengan NIM 024. Next. Yang pertama ada bayangan. Bayangan adalah proses penentuan warna dari semua piksel yang menutupi permukaan menggunakan model iluminasi. Metodenya meliputi penentuan permukaan tampak pada setiap piksel, perhitungan normal pada permukaan, mengevaluasi intensitas cahaya dan warna menggunakan model iluminasi. Metode pembuatan bayangan cukup mahal. Untuk membuatnya lebih efisien, dilakukan melalui kustomisasi untuk merepresentasikan permukaan yang spesifik. Jaring poligon secara umum sering digunakan untuk merepresentasikan permukaan yang kompleks. Informasi geometri yang tersedia hanyalah vertis dari poligon. Interpolasi dari model bayangan dapat digunakan untuk meningkatkan substansi secara lebih efisien. Selain itu, bayangan juga merupakan hasil proyeksi dari cahaya yang jatuh ke benda atau objek yang kemudian diteruskan ke dalam suatu bidang atau permukaan. Bayangan bukan merupakan sebuah objek. Kedua ada rendering. Rendering merupakan salah satu pencitraan objek 3 dimensi untuk mendapatkan image yang realistis dengan penambahan beberapa efek seperti pencahayaan dan shading. Kebanyakan manusia menggemari sesuatu yang hidup, bukan yang kaku dan statik. Rendering merupakan proses akhir dari keseluruhan proses pemodelan ataupun animasi komputer. Rendering tidak hanya digunakan pada game programming, tetapi juga digunakan pada banyak bidang, misalnya arsitektur, simulator, movie, special effect pada tayangan televisi, dan desain visualization. Metode rendering yang paling sederhana dalam grafika 3 dimensi, yaitu wireframe rendering, hidden line rendering, dan shaded rendering. Wireframe rendering, yaitu objek 3 dimensi dideskripsikan sebagai objek tanpa permukaan. Pada wireframe rendering, sebuah objek dibentuk hanya terlihat sisi-sisi edges dari sebuah objek. Metode ini dapat dilakukan oleh sebuah komputer dengan sangat cepat. Kelemahannya adalah tidak adanya permukaan, sehingga sebuah objek terlihat transparan, sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara sisi depan dan sisi belakang dari sebuah objek. Hidden line rendering. Metode ini menggunakan fakta bahwa dalam sebuah objek terdapat permukaan yang tidak terlihat atau permukaan yang tertutup oleh permukaan lainnya. Dengan metode ini, sebuah objek masih direpresentasikan dengan garis-garis yang mewakili sisi dari objek. Tapi beberapa garis tidak terlihat karena adanya permukaan yang menghalanginya. Metode ini lebih lambat dari wireframe rendering, tapi masih dikatakan relatif cepat. Kelemahan metode ini adalah tidak terlihatnya karakteristik permukaan dari objek tersebut seperti warna, kilauan, atau shyness, tekstur, pencahayaan, dan lain-lain. Shaded rendering. Pada metode ini, komputer diharuskan untuk melakukan berbagai perhitungan, baik pencahayaan, karakteristik permukaan, shadow casting, dan lain-lain. Metode ini menghasilkan citra yang sangat realistik, tetapi kelemahannya adalah memakan waktu rendering yang cukup lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya cahaya. Sumber cahaya pada grafika 3 dimensi merupakan sebuah objek yang penting, karena dengan cahaya ini sebuah world dapat terlihat dan dapat dilakukan proses rendering. Sumber cahaya ini juga membuat sebuah world menjadi lebih realistis dengan adanya bayangan dari objek-objek 3 dimensi yang ada. Sebuah sumber cahaya memiliki jenis. Pada grafika 3 dimensi dikenal beberapa macam sumber cahaya, yaitu point light, spotlight, ambient light, area light, directional light, dan parallel point. Yang pertama, point light. Memancar ke segala arah, namun intensitas cahaya yang diterima objek bergantung dari posisi sumber cahaya. Tipe ini mirip seperti lampu pijar dalam dunia nyata. Yang kedua, spotlight.
memancarkan cahaya ke daerah tertentu dalam bentuk kerucut. Sumber cahaya terletak pada puncak kerucut. Hanya objek-objek yang terletak pada daerah kerucut tersebut yang akan nampak. Yang ketiga, ambient light. Cahaya latar atau alam. Cahaya ini diterima dengan intensitas yang sama oleh setiap permukaan benda. Cahaya latar tersebut dimodelkan mengikuti apa yang terjadi di alam. Dalam keadaan tanpa sumber cahaya sekalipun, benda masih dapat dilihat. Selanjutnya, directional light. Memancarkan cahaya dengan intensitas sama ke suatu arah tertentu. Letak tidak mempengaruhi intensitas cahayanya. Tipe ini dapat menimbulkan efek seolah-olah sumber cahaya berada sangat jauh dari objek. Yang terakhir, parallel coin. Sama dengan direksional, hanya pencahayaan ini memiliki arah dan posisi. Model sederhana dari sumber cahaya adalah sebuah titik sumber, di mana dari titik ini cahaya dipancarkan. Perhitungan pencahayaan bergantung pada sifat dari permukaan yang terkena cahaya, kondisi dari cahaya latar, serta spesifikasi sumber cahaya. Semua sumber cahaya dimodelkan sebagai sumber titik yang dispesifikasikan dengan yang pertama lokasi. Lokasi X, Y, Y dari sebuah sumber cahaya akan menentukan pengaruhnya terhadap sebuah objek. Yang kedua, intensitas. Intensitas cahaya menyatakan kekuatan cahaya yang dipancarkan oleh sebuah sumber cahaya. Parameter ini merupakan angka yang biasanya makin besar nilainya makin terang sumber cahaya tersebut. Yang terakhir, warna. Warna cahaya dari sumber ini akan mempengaruhi warna dari sebuah objek. Jadi, selain warna objek tersebut, warna cahaya yang jatuh pada objek tersebut akan mempengaruhi warna pada rendering. Warna cahaya ini biasanya terdiri dari 3 warna dasar grafika komputer, yaitu merah, hijau, biru, atau lebih dikenal dengan RGB. Karakteristik permukaan. Karakteristik permukaan dari sebuah objek adalah sifat dari permukaan sebuah objek. Karakteristik permukaan meliputi warna, tekstur, sifat permukaan seperti kekasaran, refleksivitas, diffuseness, atau jumlah cahaya yang dipantulkan oleh objek, transparansi, dan lain-lain. Selanjutnya, parameter warna dalam karakteristik permukaan direpresentasikan dengan 3 warna dasar, yaitu RGB. Yang terakhir, saat rendering, warna pada sebuah objek tergantung dari warna dalam karakteristik permukaan dan warna cahaya yang mengenainya. Jadi, citra hasil rendering mungkin akan memiliki warna yang sedikit berbeda dengan warna objek tersebut. Karakteristik permukaan. Parameter tekstur direpresentasikan dengan sebuah nama file. File ini akan menjadi tekstur pada permukaan objek tersebut. Selain itu, juga ada beberapa parameter dalam tekstur yang berguna untuk menentukan letak tekstur pada sebuah objek, sifat tekstur, perulangan tekstur, dan lain-lain. Selanjutnya, sifat permukaan, seperti diffuseness, refleksivitas, dan lain-lain. Direpresentasikan dengan sebuah nilai. Nilai ini menentukan sifat dari parameter tersebut. Misalnya, pada roughness, makin besar nilai parameternya, makin kasar objek tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Algoritma rendering. Algoritma rendering adalah prosedur yang digunakan oleh suatu program untuk mengerjakan perhitungan untuk menghasilkan citra 3D dari data 3D. Kebanyakan algoritma rendering yang ada saat ini menggunakan pendekatan yang disebut scanline rendering. Berarti program melihat dari setiap pixel satu persatu secara horizontal dan menghitung warna di pixel tersebut. Ketiga, shading. Pengenalan shading. Shading merupakan sebuah teknik gabungan antara pewarnaan dan pencahayaan terhadap poligon, titik, garis untuk menampilkan efek gelap, terang, halus, ataupun kasar pada bagian tertentu dari permukaan objek. Yang sebelah kiri non-shading, yang tengah shading, yang paling kanan non-shading, no edge lines. Jenis-jenis shading. A. Flat shading yang pertama. Disebut juga dengan constant shading, yaitu teknik shading yang memberikan satu jenis warna pada setiap poligon dan hanya memerlukan satu kali kalkulasi untuk pewarnaan. Tipe flat shading diantaranya Lambertian shading dan uniform shading. Penerapan flat shading pada OpenGL yaitu GL shade mode GL_flat.
Yang kedua, smooth shading, yaitu teknik yang akan menampilkan gradasi warna pada tiap poligonnya. Gradasi ini diakibatkan dari interpolasi warna pada garis poligonnya atau vertex. Teknik ini dibagi menjadi beberapa tipe, diantaranya Gouraud shading dibuat dengan tujuan untuk memberikan efek shading yang halus pada poligon tiap titiknya tanpa memerlukan komputasi yang berat. Gouraud shading menampilkan kesan gelap terang dari sebuah permukaan objek dengan memperhitungkan warna dan penyinaran dari tiap sudut segitiga. Teknik ini juga tidak menghasilkan efek shadow dan refleksi. Yang ketiga, pong shading. Sama seperti Gouraud shading, hasil pong shading akan memberikan gradasi warna pada permukaan objeknya. Kelebihannya, memberikan efek shadow dan refleksi, memberikan warna tiap garisnya sehingga lebih halus. Kekurangannya, kalkulasi lebih lama. Terima kasih presentasi dari kelompok 12 yang presentasi. Saatnya kita mempresentasikan tentang proyek kita. Berikut adalah proyek yang kita buat, yaitu interior kamar. Jadi ini CPP-nya. Misal kita run. Jadi seperti kamar pada umumnya, yang kita buat ada tempat tidur, terus almari, terus ada jendela, dan lain-lain. Kurang lebih progresnya masih seperti itu, dan kekurangannya saat ingin menggerakkan dari beberapa barang seperti lemari, ada kipas anginnya juga belum bisa digerakkan. Tapi rencananya yang benda yang bergerak itu ini kipas angin sama almari dibuka tutup. Iya, sama muter-muter. Begini. Dan sekian presentasi dari proyek perkembangan dan juga presentasi tentang bayangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.